perilaku individu dengan hambatan majmuk. Perilaku merupakan sebuah keaktifan manusia dalam menggapai rangsangan dan tanggapan yang diberikan oleh lingkungan. Pada hakikatnya, perilaku merupakan ekspresi diri tentang hal yang dialami maupun tanggapan diri mengenai rangsangan dari luar. Perilaku yang dimunculkan oleh individu bukanlah suatu hal yang tiba-tiba muncul. Perilaku didahului oleh sebuah kondisi. Kondisi inilah yang disebut dengan attention depth. Kondisi yang terjadi akibat dari munculnya perilaku disebut dengan konsekuensi. Dengan demikian, konsekuensi merupakan kejadian yang terjadi setelah terjadinya perilaku. Berdasarkan penjelasan mengenai perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku muncul karena adanya kondisi yang menuju, yang disebut dengan attention depth. Setelah perilaku muncul, maka muncul kondisi atau kejadian tertentu yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi ini yang akan menentukan apakah perilaku yang dimunculkan berulang kembali atau muncul perilaku lainnya. B. Latar belakang perilaku. Yang pertama, sensori. Seseorang berperilaku disebabkan adanya dorongan fisiologis dari dalam diri. Dorongan fisiologis yang dimaksud adalah kebutuhan tubuh akan asupan dari ruang tubuh itu sendiri. Yang kedua, menginginkan perhatian. Latar belakang seseorang berperilaku disebabkan karena kebutuhan akan perhatian dari lingkungan sekitar pada individu berperilaku. Yang ketiga, menghindar. Escape atau menghindar merupakan salah satu latar belakang seseorang berperilaku. Ketika kondisi ketidaknyamanan dan keamanan terjadi pada seseorang, maka ia akan mencoba menghindari kondisi tersebut. Yang keempat, menginginkan sesuatu. Seseorang berperilaku dengan terbelakangnya oleh sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan tersebut dapat berupa materi ataupun aktivitas. Beberapa individu dengan kondisi hambatan majemuk kebanyakan menggunakan perilaku yang tidak lazim digunakan, seperti memukul meja, kepala, dan sebagainya. Selanjutnya, perolehan perilaku. Hambatan majemuk dapat juga terjadi dengan kombinasi hambatan penglihatan yang ringan atau low vision dan hambatan pendengaran yang berat. Hambatan ini dapat terjadi karena penggunaan obat-obatan yang salah oleh ibunya pada saat kehamilan. Pada masa setelah kelahiran seperti terjadinya encefalitis, stroke, meningitis, atau terjadi trauma pada kepala. Tahukah kalian apa itu perilaku adaptif dan maladaptif? Jadi, perilaku adaptif adalah perilaku yang dapat menyesuaikan dirinya di lingkungannya atau dapat bersosialisasi di lingkungannya sesuai norma dan standar yang diberlakukan di lingkungannya. Sedangkan perilaku maladaptif adalah perilaku yang individu atau sasaran yang tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Bentuk perilaku maladaptif ada dua. Yang pertama bentuk sederhana dan yang kedua bentuk ekstrim. Bentuk sederhana yaitu suka mengantuk dan suka tidur di kelas dan suka menyontek, suka menyendiri di sekolah. Dan bentuk ekstrim itu suka membolos, memeras teman-temannya, mengganggu teman-temannya, dan tidak hormat kepada gurunya sendiri. Faktor-faktor penyebab perilaku maladaptif itu ada tiga, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial budaya. Selanjutnya, perilaku individu dengan hambatan majemuk. Apakah individu dengan hambatan majemuk berperilaku? Lalu mengapa mereka harus berperilaku? Jadi, perlu kita sepakati bahwa individu dengan hambatan majemuk merupakan bagian dari makhluk hidup. Maka kita harus berpikir tentang ciri makhluk hidup itu sendiri. Adapun ciri makhluk hidup adalah beradaptasi. Dan salah satu bentuk adaptasi adalah berperilaku. Adapun perolehan perilaku dapat dilihat bahwa pada hakikatnya manusia mengembangkan perilaku kebanyakan dari pengalaman yang ia peroleh. Sedini mungkin mereka mendapatkan situasi atau rangsangan dari lingkungan, maka mereka akan belajar tentang pengembangan perilaku. Semakin banyak mereka memperoleh rangsangan negatif dari lingkungan, maka semakin berkembang pula perilaku yang ditujukan untuk menghindari. Adapun proses munculnya perilaku dari diri individu dan pengembangan perilaku yang mana stimulasi atau
atau memfasilitasi latar belakang perilaku yang muncul karena kebutuhan fungsi fisiologis tubuh dan emosi. Perilaku yang muncul ketika tubuh membutuhkan sesuatu proses melalui mekanisme berpikir, kemudian dimunculkan pada perilaku. Perilaku tersebut kemudian mendapat tanggapan dari lingkungan dan direspon oleh individu melalui bagian tubuh, sensor tubuh. Penglihatan, seperti penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan pengecap. Informasi yang diterima oleh sensor kemudian dituliskan pada proses pemaknaan dan dikeluarkan kembali dalam bentuk perilaku. Inilah proses bagaimana memproses tingkah laku dan mengembangkan perilaku yang dilatar belakangi oleh rangsangan dari dalam diri. Maka diperoleh informasi bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu dengan hambatan majemuk dapat berbeda dengan individu kebanyakan. Hal ini bukan berarti individu dengan hambatan majemuk merupakan sosok yang berperilaku aneh. Akan tetapi mereka juga mengembangkan perilaku berdasarkan informasi yang diterima melalui sensor yang terbatas dan pemaknaan yang terbatas. Perilaku berbeda pada individu dengan hambatan majemuk. Ketika dua saluran utama dalam menerima informasi terhambat atau tidak berfungsi, ini akan berdampak pada perkembangan anak, misalnya perkembangan komunikasi, perkembangan sosial emosi, perkembangan gerak, perkembangan kognitif, dan perkembangan konsep atau citra diri. Bekerja dengan individu dengan hambatan majemuk. Untuk bekerja sama dengan individu penyandang hambatan majemuk dalam pengembangan perilakunya, orang lain harus terlebih dahulu meninjau kembali cara kerja perilaku secara umum dengan perilaku karena ada event yang mendahului. Kejadian tersebut melatar belakangi kemunculan perilaku. Ketika perilaku muncul, maka lingkungan akan memberikan tanggapan dari perilaku tersebut. Perilaku dapat bertahan jika mendapat tanggapan yang menyenangkan, begitu juga sebaliknya. Demikian presentasi dari kami.